Ya, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Parlemen versus netizen, jangan coba senggol timnas kami. Ditegur atau kami akan FIFA tawarkan hadiah besar untuk timnas Indonesia. Jika sukses tundukkan Jepang dan Arab Saudi. 3 pemain timnas Indonesia yang disorot media Jepang. Parlemen versus netizen. Isu naturalisasi pemain timnas Indonesia makin panas. Jakarta, 6 November 2024. Dunia sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Kali ini bukan soal gol dramatis atau aksi heroik di lapangan, melainkan kritik pedas dari Komisi X DPR RI terkait naturalisasi pemain tim nasional. Dalam sebuah rapat di Kompleks Parlemen pada Senin, 4 November 2024, anggota Komisi X DPR dari fraksi Demokrat, Anita Jakobaga, mempertanyakan langkah PSSI yang terus-menerus membawa pemain dari luar negeri. Anita dengan lantang menyatakan, Ya, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi, baik dari pejabat maupun para netizen yang setia membela tim Garuda. Seakan tak ingin kalah suara, netizen Indonesia kompak menaikkan tagar "Jangan senggol timnas" sebagai bentuk dukungan bagi PSSSI. Tidak hanya itu, media sosial Partai Demokrat pun ikut banjir komentar dari supporter Garuda. "Hati-hati senggol timnas, Pak. Mereka juga orang Indonesia," ujar salah satu netizen yang mendapat ribuan like. Netizen merasa pejabat tak paham bola. Beberapa politisi juga mempertanyakan biaya transfer pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Lita Mahfud Arifin, mengungkapkan keheranannya terkait nilai transfer tersebut. Namun, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa dalam proses naturalisasi ini tidak ada aliran dana dari PSSI untuk biaya transfer. Seolah mengingatkan bahwa naturalisasi ini bukan soal beli pemain, tapi soal menguatkan tim. Seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api, pernyataan ini justru semakin ramai dibahas netizen. Mereka menilai naturalisasi sebagai langkah cerdas untuk memperkuat timnas. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia mendukung penuh program ini. Dukungan publik tak main-main. Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 71,5% masyarakat Indonesia mendukung naturalisasi pemain. Hanya 10,1% yang kurang setuju, sementara 3,4% menolak sepenuhnya. Sisanya memilih untuk tidak berkomentar. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terkejut dan tersentuh oleh dukungan penuh masyarakat. "Kami surprise karena survei ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya yang suka dan tahu dengan sepak bola," ujarnya penuh rasa syukur. Arya juga menegaskan bahwa PSSI sangat selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Tujuannya jelas, menambah kekuatan timnas di lapangan hijau. Arya berharap dukungan dari publik ini menjadi sinyal positif bagi PSSI dalam membawa sepak bola Indonesia menuju puncak prestasi. Seperti biasa, dukungan netizen Indonesia untuk timnas tidak setengah-setengah. Bagi mereka, siapapun yang memakai seragam merah putih, entah berasal dari Sabang atau Utrecht, tetaplah bagian dari tim Garuda. Jadi untuk para pejabat dan pengamat, mungkin ada baiknya mengikuti saran netizen. Jangan senggol timnas kami. FIFA tawarkan hadiah besar untuk timnas Indonesia. Jika sukses, tundukkan Jepang dan Arab Saudi.
Dilansir Okezone, FIFA akan memberi hadiah besar untuk timnas Indonesia jika mengalahkan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lantas, apa hadiah besar yang dimaksud? Hadiah yang dimaksud adalah poin di ranking FIFA. Mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Jepang pada Jumat 15 November 2024 menghasilkan 22,07 poin. Sementara, jika menang atas Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024, timnas Indonesia mendulang 19,07 poin. Jika ditambahkan, timnas Indonesia meraup 41,13 poin andai menang atas Jepang dan Arab Saudi. Andai kondisi di atas terjadi, timnas Indonesia berpotensi naik 10 posisi dari peringkat 130 ke 120 dunia. Timnas Indonesia hanya akan berjarak 1,11 angka dari timnas Vietnam yang menempati peringkat 119 dunia. Selain meroket ranking FIFA-nya, kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi juga akan meningkatkan posisi timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak tanggung-tanggung jika menang atas Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia bisa meroket ke posisi 2 klasemen sementara Grup C dengan 9 angka. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia diprediksi semakin menguat seiring kehadiran Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun ini ditargetkan PSSI sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Bukan tak mungkin jika ada keajaiban, Kevin Dix sudah bisa dimainkan melawan Jepang pada Jumat, 14 November 2024. Kevin Dix sendiri dapat dimainkan di beberapa posisi, mulai dari bek tengah, fullback, also wingback, gelandang, hingga winger. Dix diharapkan mampu membawa stabilitas di lini belakang dan menambah daya gedor Garuda di lapangan. Jadi untuk para pencinta bola tanah air, jangan lupa siap-siap bergadang, bikin kopi dan siapkan tagar terbaik. Ini momen langka dan siapa tahu kali ini timnas bisa membuat keajaiban kecil di lapangan hijau. 3 pemain timnas Indonesia yang disorot media Jepang jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 1, Sang Preman Garuda. Suasana panas jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terasa. 3 pemain Indonesia bahkan telah mengguncang media Jepang, membuat mereka jadi perhatian khusus sebelum kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan dengan 3 kemenangan dan 1 imbang di Grup C, tak berarti timnas Indonesia tanpa perlawanan. Media Jepang, Nikkan Sports, baru-baru ini menyoroti 3 pemain Garuda yang dinilai berpotensi mengejutkan Jepang. Siapa saja mereka? Simak ulasannya. 3. Calvin Verdonk, sang penyusup dari sayap kiri. Calvin Verdonk, bek naturalisasi yang baru bergabung dengan skuad Garuda pada Juni 2024, menjadi salah satu pemain yang diwaspadai Jepang. Verdonk, pemain NEC Nijmegen, dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan mengirim umpan yang presisi. Bukan hanya andal bertahan, Verdonk kerap kali berkeliaran di sisi sayap untuk membangun serangan. Banyak pemain Indonesia yang punya pengalaman di timnas kelompok umur Belanda seperti Verdonk yang kini memperkuat Garuda. Tulis Nikkan Sports. Rekan setim Koki Ogawa ini kini siap memberi kejutan di lini pertahanan Jepang.
Melihat permainannya, fans bisa membayangkan bagaimana ia menyusup di sayap kiri. Seperti ninja yang tak terdeteksi, siap memberi ancaman ke gawang lawan. 2. Pratama Arhan, sang pemilik lemparan maut. Pratama Arhan, bek yang bermain di Suwon FC, memang jarang tampil di klubnya. Tetapi jangan salah, saat berseragam merah putih, Arhan punya senjata andalan yang bisa mengejutkan Jepang, lemparan ke dalam maut. Arhan pernah membuktikan ketajamannya pada laga melawan Cina bulan lalu, ketika lemparan panjangnya menghasilkan peluang gol bagi timnas Indonesia. Bek Arhan, yang pernah bermain di Tokyo Verdy, masih menjadi sosok yang harus diwaspadai. Tulis Nikan Sports. Memang, Jepang punya alasan untuk khawatir. Bagi mereka yang sempat menyaksikan aksi Arhan di Liga Jepang, pasti paham bahwa lemparan ke dalamnya bisa sama berbahayanya dengan tendangan sudut. Jadi, bagi para bek Jepang, brace yourselves. Jangan biarkan bola mendarat di kotak penalti mereka. 1. Justin Hubner, si preman Garuda. Di urutan pertama, media Jepang memberi perhatian khusus kepada Justin Hubner, bek Wolverhampton, yang terkenal garang saat membela timnas Indonesia. Julukan preman tak lepas dari cara bermain Hubner yang penuh determinasi dan kerap kali beradu fisik. Ia bahkan sempat tampil di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka, membuat Jepang cukup mengenal betapa seramnya sosok Hubner di lapangan. Bek keturunan Belanda Justin Hubner siap kembali beraksi setelah absen Oktober lalu. Tulis Nikan Sports. Kembalinya Hubner ini bisa jadi faktor penting bagi timnas. Kehadirannya bukan cuma menambah ketangguhan lini belakang Garuda, tetapi juga menghadirkan intimidasi bagi para penyerang Jepang. Sosok Hubner yang tak ragu menerjang lawan akan membuat duel ini kian panas. Pertandingan ini jelas bukan sekadar pertandingan. Bagi fans Garuda, ini adalah momen besar yang bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Dengan sorotan media Jepang pada 3 pemain ini, menarik untuk melihat bagaimana mereka tampil di lapangan dan apakah preman Garuda, lemparan maut Arhan, serta penyusupan Verdonk bisa memberikan kejutan besar. Mari kita saksikan. Dan siapa tahu, mungkin kali ini timnas Indonesia bisa membuat Jepang pulang dengan kaget dan netizen kita siap menaikkan tagar kemenangan.